Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilia Sudarma dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 2110113320008 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah pengantar bisnis. Selanjutnya yaitu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Andi Anggara Putra dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Nah, kita akan membahas tentang teori-teori tanggung jawab sosial perusahaan, ada corporate social responsibility. Yang pertama yaitu ada teori legitimasi. Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategi bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengkonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memosisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dan masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup. Legitimasi gap atau incongruence dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, karena adanya perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah. Yang kedua, karena adanya kinerja perusahaan tidak berubah tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan sudah berubah. Yang ketiga, karena kinerja perusahaan dan harapan masyarakat berubah ke arah yang berbeda atau ke arah yang sama tetapi waktunya berbeda. Nah, yang kedua yaitu ada teori shareholder primacy theory. Menurut Andy Shafrani, setidaknya ada 4 teori yang dapat dipergunakan sebagai alat analisis untuk membaca dan memahami CSR dalam konteks hukum korporasi. Pertama adalah shareholder primacy theory. Kedua, lawan dari teori yang pertama yaitu stakeholder theory atau bisa disebut juga other constituency theory. Paul G. Mahoney tahun 1999 memformulasikan dua model teori ini dengan sebutan contractual theory versus concession theory. Teori ketiga dan keempat adalah variasi atau derivasi dari teori yang kedua yang muncul belakangan, yaitu masing-masing teori production team model yang dikembangkan oleh Margaret M. Blair dan Lim Assouts, serta social transparency notion yang dikerangkakan oleh Cynthia Williams. Yang ketiga yaitu ada stakeholder primacy theory atau stakeholder theory. Stakeholder primacy theory secara diametral bertolak belakang dengan stakeholder primacy theory. Yang membedakan adalah pada tumpuan kepentingan yang pada akhirnya menjadi pemandu atau guidance dalam pengelolaan perusahaan. Kalau shareholder primacy theory yang menjadi tumpuan premis kepentingan adalah pemegang saham, sedang pada stakeholder primacy theory yang menjadi tumpuan kepentingan adalah pemangku kepentingan. Secara kategorial, pemangku kepentingan dapat dipilih menjadi dua kelompok, yaitu pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan langsung terhadap perusahaan dan apabila kepentingannya terganggu dapat mengajukan upaya hukum secara langsung, dan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan secara tidak langsung. Untuk kelompok yang kedua ini pada dasarnya tidak dapat mengupayakan pembelaan terhadap hak-haknya secara langsung. Dan yang keempat yaitu ada teori kontrak sosial. Teori ini muncul karena adanya interrelasi dalam kehidupan sosial masyarakat agar menjadi keserasian dan keseimbangan termasuk terhadap lingkungan. Perusahaan yang merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dari perusahaan mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dan masyarakat dalam lingkungan lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, di mana antara kedua saling mempengaruhi. Untuk itu, agar menjadi keseimbangan atau equality, maka perlu kontrak sosial baik secara tersurat maupun tersirat sehingga terjadi kesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing. CSR memiliki bentuk yang sangat beragam, di mana setiap perusahaan mempunyai metode dan modelnya sendiri dalam melaksanakannya. Biasanya perusahaan yang ada di Indonesia melakukan suatu program CSR dengan menggunakan salah satu dari 4 metode berikut ini. Yang pertama yaitu ada keterlibatan langsung.
Model pelaksanaan yang pertama yaitu model keterlibatan langsung. Ini adalah sebuah metode di mana perusahaan akan melakukan CSR secara langsung pada masyarakat umum. Misalnya perusahaan menyediakan bantuan berupa uang tunai dan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu. Kemudian bantuan tersebut diserahkan langsung oleh pihak perusahaan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu melalui yayasan atau organisasi sosial. Model selanjutnya yaitu dengan melalui sebuah yayasan atau pihak perusahaan membangun yayasan sosial sendiri. Metode yang satu ini hampir sama dengan yang dilakukan oleh perusahaan di berbagai negara maju. Tujuan dari model CSR ini yaitu membangun yayasan sosial yang menyediakan bantuan untuk masyarakat sosial secara berkelanjutan. CSR juga memiliki tujuan dalam melakukan program CSR. Perusahaan tersebut harus mempunyai beberapa tujuan tertentu di mana tujuan tersebut harus tetap berkaitan dengan kesejahteraan dan kebermanfaatan untuk masyarakat dan pihak-pihak yang ada di perusahaan. Berikut ini adalah tujuan dari program CSR secara umum, yaitu untuk menjaga nama baik dan citra perusahaan. Kedua, untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholder. Yang ketiga, solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekitar lingkungan. Selanjutnya yaitu ada manfaat CSR atau Corporation Social Responsibility. Yang pertama untuk perusahaan. Manfaat CSR bagi perusahaan yang perlu kalian ketahui yaitu ada 3. Yang pertama yaitu untuk membuka peluang kerja secara luas bagi pihak lain. Kedua yaitu sebagai sebuah media promosi untuk perusahaan itu sendiri. Yang ketiga kemudian adalah untuk membuat suatu inovasi baru dalam bentuk sebuah program tertentu. Yang kedua, manfaat untuk masyarakat umum. Sedangkan manfaat yang didapatkan oleh masyarakat umum yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai aspek, di mana masyarakat yang ada di sekitar perusahaan menjadi lebih diperhatikan dan juga terjaga. Kemudian mereka juga dapat merasakan keuntungan dari program CSR secara langsung, baik itu program pemberdayaan dan pengembangan yang disediakan oleh pihak perusahaan. Untuk pihak lain, program CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya bisa memberikan manfaat bagi perusahaan dan juga masyarakat saja, tetapi juga bisa memberikan manfaat bagi pemegang saham, pemerintah dan juga konsumen. Manfaat yang akan didapatkan oleh para pemegang saham antara lain perusahaan akan mendapatkan citra yang baik sehingga dapat menambah kemungkinan adanya investor tambahan. Sedangkan untuk konsumen, mereka akan semakin percaya kepada perusahaan tersebut. Kemudian manfaat untuk pemerintah adalah mereka akan merasakan terbantu dengan adanya program CSR. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya untuk membacakan materi selanjutnya yang akan disampaikan. Materi yang pertama ada jenis-jenis program CSR. Di dalam proses pelaksanaan program CSR, jenis kegiatan dibagi menjadi 5 jenis. Berikut adalah 5 jenis kegiatan CSR yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ada cause promotion. Jenis program CSR yang satu ini dapat diartikan sebagai salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan kesadaran pada suatu permasalahan. Adapun tujuan lain dari perusahaan CSR tersebut yaitu sebagai sebuah media promosi untuk perusahaan itu sendiri dalam melaksanakan program CSR jenis ini. Nantinya, pihak perusahaan akan memberikan dana serta sumber daya sebagai upaya pendukung kegiatan sosial, mulai dari kegiatan community service dan kegiatan donasi. Yang kedua, ada cause relation marketing. Perusahaan yang menggunakan program CSR yang satu ini biasanya mempunyai tujuan untuk selalu berkomitmen dalam memberikan sejumlah keuntungan dari hasil penjualan untuk suatu produk tertentu. Yang ketiga ada corporation social marketing. Jenis CSR yang satu ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang bentuk kampanye. Umumnya, bentuk kampanye yang dilakukan oleh pihak perusahaan berupa isu kesehatan, lingkungan, dan isu-isu lainnya. Yang keempat ada corporation philanthropy. Jenis CSR tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan dalam bentuk kontribusi yang dilaksanakan secara langsung dengan cara mencari dana. Yang kelima ada community volunteering. Community volunteering merupakan salah satu jenis CSR yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam bentuk layanan atau
atau jasa Contoh yang saja disediakan secara seperti gratis perusahaan untuk Unilever, Newton, Exxon, Freeport, Philip Morris, dan sebagainya, perusahaan multinasional. Ada beberapa kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan seperti perkembangan masyarakat atau community development, tanggap darurat atau bencana alam, bentuk kesehatan, dan pendidikan jauh sebelum OPT diberlakukan. Contoh CSR perusahaan multinasional. Adapun perusahaan atau badan usaha yang bergerak di berbagai negara atau multinasional, terdapat beberapa nama yang mempunyai CSR yang besar dan disalurkan berbagai negara dengan berbagai bidang tertentu. Adapun contoh-contoh CSR perusahaan bidang multinasional adalah 1. Bloomberg. Contoh perusahaan internasional atau multinasional adalah Bloomberg Philanthropies. Perusahaan ini adalah kerajaan media Bloomberg. Perusahaan internasional ini bergerak pada peningkatan taraf hidup dalam bergerak aspek, khususnya dalam perubahan lingkungan yang mengeluarkan CSR-nya dengan cara mengembangkan energi bersih serta membangun kota-kota yang berkelanjutan. Tidak hanya itu, perusahaan ini juga meningkatkan kesehatan publik dengan mencegah kegemukan, pengendalian distribusi tembakau, serta keselamatan di jalan. Yang kedua ada Google. Berdasarkan data dari Reputation Institute bahwa Google pernah menduduki puncak terlama yang mendunia dalam melakukan program-program CSR-nya. Penerapan transparansi di lingkungan kerja dengan menomorsatukan perilaku yang baik menjadi program andalan perusahaan raksasa yang satu ini. Yang ketiga, ada Disney, sebagai perusahaan yang terkenal dengan berbagai komik dan film yang diproduksinya. Ternyata perusahaan multinasional atau perusahaan asing ini sering mengeluarkan CSR-nya. Publikasi CSR yang dilakukan Disney ini dilakukan pada peningkatan standar kesejahteraan buruh, hidup sehat, perlakuan adil di lingkungan kerja hingga komunitas. 4. Ada Duracell. Selain itu, terdapat posisi keempat yang diisi oleh Duracell sebagai perusahaan yang bergerak dalam memproduk baterai yang dikenal ternama. Diketahui perusahaan ini mempunyai Powerford, program yang dirancang untuk membantu di mana terdapat suatu daerah-daerah yang terkena bencana. Contoh saja pada tahun 2011, lalu yang diketahui oleh membagikan hampir setengah juta baterai yang dilakukan secara cuma-cuma bagi sekitar 34.000 keluarga yang membutuhkan. Yang kelima ada Lego. Produsen mainan edukasi ini mempunyai citra yang baik dalam perilaku kerja yang etis, pelaksanaan bisnis yang adil, dan beroperasi setransparan mungkin. Lego mempunyai dua program seperti Build the Change, The Sustainable Materials Center, dan bekerja sama dengan WWF untuk mendorong lebih banyak lingkungan yang berkelanjutan. Selanjutnya, ada contoh CSR perusahaan nasional. Selain contoh perusahaan multinasional, ternyata ada banyak juga perusahaan nasional atau di Indonesia yang melakukan CSR juga dalam bidang tertentu. Adapun contoh perusahaan nasional itu adalah Danone atau Aqua. Sebagai perusahaan air minum, Aqua memberikan perhatian besar dalam CSR. Hal itu dapat disaksikan pada tahun 2005 dengan melaksanakan program Aqua Lestari. Program Aqua ini dikenal sebagai Sustainable Initiative. Perspektif pengelolaan dampak pun mulai terlihat. Danone melakukan kajian terhadap pemangku kepentingan serta isu yang harus ditangani perusahaan, seperti dari aspek transportasi, pengelolaan limbah, akses air, konservasi, program pengembangan masyarakat, dan lainnya. Yang kedua ada PT Telkom Indonesia. Sebagai perusahaan telekomunikasi di Indonesia, PT Telkom Indonesia menyalurkan CSR yang dengan menjalankan program Indonesia Digital Learning atau IDL. Diketahui bahwa program ini mendorong terjadinya perubahan
digital untuk guru yang ada di seluruh Indonesia. Melalui program CSR ini, PT Telkom Indonesia mendapatkan penghargaan sebagai The Best Program oleh The La Trophy School of CSR Program IDL dinilai CSR sebagai terbaik sebab memberikan pengaruh positif terhadap perubahan kehidupan komunitas guru di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada dampak positif dan negatif dari CSR. Dampak positifnya yaitu yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana CSR dapat membantu mensejahterakan masyarakat, misalnya dengan memberi bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu sehingga dapat belajar dan mendapat pekerjaan yang layak. CSR juga dapat memperbaiki kesejahteraan dengan memperbaiki fasilitas umum yang membantu usaha warga seperti jalan raya dan jembatan. 2. Memperbaiki citra perusahaan. CSR juga membuat masyarakat memandang perusahaan dengan lebih baik. Perusahaan yang sering membantu masyarakat akan lebih dihargai dan produknya juga akan lebih menarik untuk dibeli. Sekarang kita akan membahas tentang dampak negatif dari CSR. Yang pertama yaitu rawan disalahgunakan dan dikorupsi. Dana CSR dapat berjumlah banyak, terutama dari perusahaan besar. Dana ini bila tidak diawasi dengan baik akan rawan dikorupsi, terutama oleh oknum pemerintah yang seharusnya membantu menyalurkan dana ini ke masyarakat. 2. Menimbulkan konflik kepentingan di masyarakat. Bila CSR ini diberikan ke pemerintah, terutama yang melayani perizinan dan aparat penegak hukum, maka dapat terjadi konflik kepentingan sebab seharusnya aparat menjadi tergoda untuk tidak menjalankan tugasnya dalam mengikuti peraturan yang berjalan. Itulah sedikit penjelasan definisi dan ciri-ciri serta contoh dari perusahaan CSR. Jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan atau segala kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.